Oke, untuk yang kedua, kegunaan dari uji chi-square ini adalah untuk uji kebebasan. Nah, uji kebebasan di sini dalam artian kita ingin melihat apakah kedua peubah atau variabel yang kita teliti itu saling bebas atau tidak. Di sini makanya kita lakukan uji kebebasan. Nah, uji kebebasan chi-square ini kita ingin mengukur asosiasi antara dua peubah. Lalu, kenapa kita lakukan uji kebebasan dengan chi-square ini? Karena kalau kita menggunakan korelasi Pearson atau Spearman itu tidak bisa kita lakukan untuk data-data yang skala pengukurannya nominal. Untuk Spearman sendiri dia minimal ordinal ya, sedangkan untuk Pearson itu harus interval atau rasio. Karena itu kita gunakan pendekatan chi-square. Nah, di sini chi-square atau chi-kuadrat digunakan untuk data nominal dalam bentuk tabel kontingensi. Hipotesis nolnya itu peubah X dan Y saling bebas, sedangkan hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya itu peubah X dan Y tidak saling bebas. Nah, ide di balik pengujian ini adalah kita ingin membandingkan jumlah sebenarnya dengan jumlah yang diharapkan jika hipotesis nolnya itu benar. Nah, kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah aktual dan jumlah yang diharapkan ini, berarti kita akan menganggap sebagai bukti yang cukup untuk menolak H0. Di sini kita menggunakan metode untuk mendapatkan jumlah yang diharapkan, mengharuskan kita untuk menentukan jumlah pengamatan dalam setiap sel dengan asumsi hipotesis nolnya benar. Bagaimana cara mencari frekuensi harapan dalam uji kebebasan chi-kuadrat atau chi-square? Ini kita cukup mengalihkan total baris dari baris yang berisi sel dengan total kolomnya dari kolom yang berisi sel tersebut. Lalu kita bagikan dengan total dari keseluruhannya. Untuk perhitungan statistik ujinya pun tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan pada uji chi-kuadrat pada kebaikan suaya. Jadi di sini rumusnya seperti ini. Kita gunakan yang Pearson ya. Dengan perbandingannya juga sama, chi-kuadrat alfa untuk derajat bebasnya R-1 dan C-1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Perhatikan, ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita melakukan uji kebebasan chi-kuadrat. Yang pertama, datanya dipilih secara acak, lalu semua frekuensi yang diharapkan lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, 80% dari jumlah sel memiliki nilai harapan lebih besar atau sama dengan 5. Saya ada ilustrasi di sini soal uji kebebasan ya. Ada di sini 883 laki-laki dan 893 wanita yang ditanyakan. Kalau kamu hanya bisa memilih satu ya, mana yang kamu pilih? Money, health, atau love? Nah, di sini responnya mereka ya. Lalu akan diuji apakah gender dan respon terhadap lifestyle ini saling berpengaruh atau tidak. Digunakan alfa 0,05. Oke, langkah pertama kita lakukan penyusunan hipotesis uji. Di sini H0-nya tidak ada asosiasi antara gender dan lifestyle choice tadi atau kedua peubah saling bebas. Sedangkan H1-nya itu ada asosiasi antara kedua peubah tadi. Langkah kedua, kita hitung nilai harapan masing-masing sel pada tabel kontingensi ya. Ini adalah nilai observasinya. Ini adalah nilai harapannya. Nah, nilai harapan ini didapat dari mana? Untuk nilai harapan men dan money ini yang 63,64 ini didapat dari total di sini ya. Total yang di sini dikali total ini lalu dibagi dengan total keseluruhan. Ya, ini total yang keseluruhan. Ya, jadi nanti ini dijumlahkan dulu semua baris yang men, lalu yang money juga dijumlahkan dulu semua, dapat yang 63,64 ini.
Yang sebelahnya berarti total yang baris main dikali dengan total kolom health baru dibagi dengan total keseluruhan. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, langkah ketiga kita pastikan persyaratan uji chi-square atau uji Q kuadratnya ini terpenuhi syarat-syarat yang tadi ya. Lalu tentukan taraf nyatanya yang sesuai. Lalu kita hitung statistik uji dan statistik tabelnya. Di sini tadi didapat statistik ujinya 36,84 sedangkan statistik tabelnya 5,99. Nah, dari sini berarti karena chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, berarti kita tolak H0. Di sini kita bisa buat kesimpulan ya. Data tersebut signifikan secara statistik dan kita percaya bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan pilihan gaya hidup. Berarti peubah-peubah ini tidak saling bebas. Kita masuk ke fungsi ketiga dari uji Q kuadrat atau chi-square ini. Uji Q kuadrat atau chi-square juga bisa kita gunakan untuk melakukan uji homogeneity atau kehomogenan ya. Contohnya seperti apa ya? Jadi kalau kita mengambil sampel dari beberapa populasi yang berbeda, lalu kita ingin menguji untuk melihat apakah proporsi di macam-macam kategori di dalam sampel itu sama untuk masing-masing populasi. Nah, di sini kita gunakan uji kehomogenan untuk melihatnya. Oke, jadi hipotesisnya yang dipakai adalah H0 apakah populasi memiliki proporsi yang sama dari individual tertentu dengan karakteristik tertentu ya. Yang hipotesis alternatifnya adalah apakah populasi memiliki proporsi yang berbeda untuk individu yang memiliki karakteristik tertentu. Ya, ide di balik pengujian ini untuk membandingkan jumlah sebenarnya dengan jumlah yang diharapkan jika hipotesis nolnya itu benar atau dalam artian di sini proporsinya sama atau tidak. Oke, tahapannya kurang lebih sama dengan yang kita lakukan di uji sebelumnya. Yang pertama kita hitung nilai harapannya atau expected frequency-nya ya. Seperti tadi, kita kalikan jumlah baris dengan jumlah kolom, lalu kita bagi dengan total keseluruhan. Lalu kita tentukan hipotesis dan hitung statistik ujinya ya. Seperti ini statistik ujinya. Nah, nanti statistik ujinya ini kita bandingkan dengan nilai statistik tabel ya. Statistik tabelnya ini derajat bebasnya sama jumlah baris dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah kolom dikurangi 1 lalu pada taraf nyata alfa ya. Oke, ini ada ilustrasi. Contohnya di sini ada sampel dari tahun 92, 98 dan 2001 ya. Lalu mereka diberi pertanyaan, apakah kamu bisa memberitahukan apakah kamu merasa kalau menjadi guru itu adalah suatu kebanggaan gitu ya. Nah, di sini ada yang menjawab yes, ada juga yang menjawab no. Nah, ingin dilihat apakah proporsi yang menjawab yes itu di ketiga tahun ini sama atau tidak. Itu yang dilakukan oleh uji kehomogenan proporsi. Kalau yang di uji kebebasan kan tadi ingin lihat yang peubah di baris sama peubah di kolom itu saling bebas atau tidak ya. Kalau di sini ingin bandingkan proporsi di ketiga kategori ini sama atau tidak. Oke ya, di sini digunakannya alfa 0,01. Oke, langkah pertama kita susun dulu hipotesisnya ya. Berarti yang H0-nya proporsi individu yang merasa mengajar adalah pekerjaan yang sangat bergengsi di setiap tahun ini sama. Lalu langkah kedua, kita hitung nilai harapan masing-masing sel pada tabel kontingensi dengan cara yang sama seperti pada di uji sebelumnya ya. Ini sudah saya langsung tampilkan expected count-nya saja.
Ya, kita lanjut ke tahap yang keempat. Di sini pastikan persyaratan uji chi-square untuk kehomogenan terpenuhi. Syaratnya itu sama persis dengan uji kebebasan yang sebelumnya ya. Jadi frekuensi harapannya itu harus lebih dari 1, terus ada 80% selnya itu yang lebih dari 5, terus udah gitu satu lagi tadi dia acak ya. Nah, yang keempat di sini kita menentukan taraf nyata yang sesuai. Lalu kita hitung statistik uji dan statistik tabelnya. Didapat sini statistik ujinya 2,26 dan statistik tabelnya 9,21. Kita bandingkan nilainya ya. Lalu buat kesimpulan. Nah, karena di sini nilai statistik hitungnya kurang dari statistik tabel, berarti di sini kita tidak menolak hipotesis nol atau kita menerima hipotesis nol. Berarti data ini secara statistik tidak signifikan. Dan saya tidak dapat menyimpulkan bahwa proporsi individu yang merasa mengajar adalah pekerjaan yang sangat prestis itu berbeda di setiap tahun. Oke, jadi dari pertemuan ini bisa kita simpulkan ya, uji chi-square itu bisa digunakan untuk 3 keperluan ya. Yang pertama tadi kita melakukan uji goodness of fit atau kebaikan suai, atau kita mau melihat apakah data kita sesuai dengan sebaran tertentu atau tidak. Lalu yang kedua, kita menggunakan chi-square sebagai uji kebebasan ya. Kita ingin menguji data pada tabel kontingensi itu peubah 1 dan 2-nya itu saling bebas atau tidak. Yang ketiga adalah kita menggunakan uji chi-square untuk tes kehomogenan ya, atau homogeneity test. Di situ kita mau melihat apakah proporsi dari kategori-kategori tertentu di dalam suatu populasi yang kita ambil itu sama atau tidak dari semua populasi. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami ya 3 kegunaan dari uji chi-square tadi. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu kuliah hari ini. Sampai bertemu lagi pada perkuliahan minggu depan. Terima kasih.